Oke, halo sahabat Speak Up Now semuanya, dimanapun kamu berada, yang lagi di jalan, yang lagi tiduran, yang lagi nongkrong, yang lagi apapun itu yang kalian, kapanpun kalian nonton video ini. Nah, selamat datang di video Speak Up Now saat ini. Nah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam sesuai dengan kalian kapan tonton video ini. Dan selamat datang di konten terbaru Speak Up Now, yaitu yang namanya psikologi, guys. Nah, jadi psikologi ini adalah konten terbaru dan konten yang memang ya barulah pokoknya kalian nggak nyesel mungkin kalau misalkan kalian nonton video psikologi kali ini ya. Jadi gini, psikologi itu apa ya? Pasti banyak yang nanya dong kayak misalkan psikologi itu apa sih? Ini konten barunya membahas apa gitu. Kontennya tuh membahas putar apa gitu kan. Nah, jadi psikologi ini kita membahas putar dunia psikologi, guys. Jadi mungkin bagi kalian yang minat, bagi kalian yang suka yang namanya dunia psikologi, udahlah tonton video ini sampai habis. Jadi kalian pasti bakal dibawa asik sama video ini ya untuk beberapa part ke depan. Jadi bagi kalian yang memang mau nanya-nanya tentang dunia psikologi bisa tulis di komentar gitu ya kayak youtuber-youtuber gitu, tulis komentar terserah, bebas deh mau apa aja. Yang penting tentang dunia psikologi nanti sama narasumber kita bakal dijawab. Nah, jadi di psikologi kali ini aku nggak sendirian nih, aku udah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, narasumber yang memang ahli di bidang psikologi itu sendiri ya. Jadi aku udah undang narasumber untuk kita tanya-tanya apapun itu yang berhubungan dengan psikologi. Nah, jadi di tema kali ini kita bakal membahas tentang YM. Nah, YM itu pasti kalian galau dong, pernah galau kayak misalkan, aduh, aku ini bisanya apa ya gitu, aku ini minatnya apa ya, aku ini bakatnya apa ya, aku ini kelebihannya apa gitu. Jadi pasti kalian entah itu umur berapa gitu, pasti kalian pernah merasakan itu, kalian mencari jati diri kalian gitu, pasti kalian pernah mengalami seperti itu contohnya ya. Aku nggak tahu kalian mengalami seperti itu umur berapa, tapi aku pengen cerita dikit nih. Waktu SMP, aku pernah mengalami hal seperti ini ya. Aku nggak tahu minat bakat aku nggak tahu siapa aku nggak tahu apa yang aku butuhkan di dalam diri aku gitu. Terus aku nggak tahu kelebihan aku nggak tahu kekurangan aku apa. Nah, apa ya di video ini aku bakal nanya-nanya nih soal mengenal diri, soal kelebihan, kekurangan, dan tentang minat dan bakat gitu. Perkenalkan nama aku Jilan sebagai moderator di sini dan di sini aku udah mengundang nih narasumber yang sangat luar biasa. Nah, narasumber psikologi kali ini adalah Kak Kurota Ayuni. Nah, beliau merupakan lulusan psikologi industri dan organisasi Universitas Indonesia, guys. Nah, Kak Yuni ini merupakan psikologi Speak Up Now. Kak Yuni juga seorang asesor. Wah, keren banget dah. Udah, kalian nggak nyesel deh kalau nonton video ini. Dan langsung aja ya, kita sambut Kak Yuni. Halo, selamat pagi teman-teman Halo Kak semuanya. Yuni. Gimana kabar ini? Wah, itu guys, ditanya guys, gimana kabarnya nih? Masih baik Semoga dalam dong, ya kan? keadaan semoga dalam keadaan yang tetap semangat dan tetap luar biasa. Nah, Jilan, hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, jadi guys gini, kita tuh bakal bahas hal yang spesial banget sama Kak Yuni. Karena Kak Yuni ini mungkin tahu nih dunia psikologi itu tentang gimana gitu ya, materi-materinya ya Kak, ilmu-ilmunya yang mungkin bisa kita dapatkan dari Kak Yuni itu sendiri gitu. Nah, Oke. jadi kita bakal ngebahas tentang who am I ini guys. Ya UMI. Kak ya, who am I. Nah, jadi who am I ini kita bakal mengerucut kepada diri sendiri dong ya kan. Apa yang ada di dalam diri sendiri kita, terus apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan apa bakat minat kita sebenarnya gitu ya. Ya, begitu Kak ini. Oke, kalau pertanyaannya who am I, kira-kira siapa sih sumber atau yang terbesar mengetahui jawaban dari who am I? Kalau dari Jilan sendiri, siapa? Kalau menurut aku sih aku sendiri, karena diri aku yang bisa mengontrol gitu kan, aku yang tahu bagaimana diri aku ya, aku sendiri dong ya kan ya Kak. Nah, betul sekali. Nah, untuk UMI ini memang faktor terbesarnya itu ada di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi nih, apa sih misalnya kekuatan atau area pengembangan yang mesti dikembangkan dari diri kita, seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa di sekitar kita juga ada orang-orang yang pastinya sering sekali memperhatikan kita nih pada dalam keseharian, misalnya dari keluarga ataupun teman-teman, gitu, Jilan. Nah, Gitu. benar. Nah, kadang orang tuh kepo ya gitu Kak tentang kita gimana, dan orang pun bisa menilai dong kayak diri kita tuh bagaimana. Cuman Betul. yang bisa menilai lebih apa ya, yang mengenal diri kita lebih
dari orang lain tuh diri kita sendiri dong, ya kan? Nah, Ya. kadang orang tuh salah dong persepsi, kamu orangnya gini. Kadang kita tuh kayak nyadar, wah, enggak kok, aku nggak gini. Gitu kadang gitu ya, Kak. Kayak ya memang diri kita sendiri yang bisa mengenal kita gitu, bukan orang lain Betul. gitu. Betul. Nah, kalau persepsi sendiri sih sebenarnya kalau dari aku nggak bisa dibenarkan atau disalahkan. Jadi Hmm. memang itu pandangan dari orang seperti itu. Nah, mungkin secara nggak sadar kita pembawaannya di lingkungan yang kita tampilkan adalah apa yang ditangkap oleh orang itu. Jadi Nah, mungkin kalau misalnya persepsi, misalnya nih, oh aku nggak gitu kok orangnya gitu. Mungkin itu kita coba bikin itu menjadi positif. hmm. Mungkin kalau di lingkungan aku terlihat seperti itu. Nah, gimana ya Ah, caranya kalau misalnya aku kurang nyaman dengan terlihat seperti yang dipikirkan orang orang lain, gimana nih kira-kira cara untuk bisa hmm. menjadi lebih baik lagi, misalnya seperti itu, Nah, Jilan. nah, Nah, kuncinya gitu. Hmm. Gimana Kak? manfaatnya Ada apa sih? mau disampaikan lagi? Manfaatnya apa sih kalau Nah, misalnya kita bisa mengenal diri sendiri? Yang pertama, mengetahui potensi diri. Nah, ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, nah, ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita tahu nih potensi diri kita tuh apa aja sih. Kemudian hmm. bisa mengetahui kekuatan dan area pengembangan diri, kemudian bisa mampu menerima kondisi diri sendiri dan dapat hidup bermasyarakat dengan baik, dan kita akan lebih mudah untuk bisa menentukan jalan hidup. Biasanya menentukan jalan hidup ini akan sedikit terlihat ketika misalnya dari SMA. SMA kan udah mulai penjurusan tuh, udah Nah, mulai, iya, aduh benar-benar. mau misalnya mau IPA, IPS, atau bahasa ya, yang mana yang lebih cocok, akan beruntung jika misalnya sekolahnya memang, memfasilitasi ada tes untuk, minat dan bakat, itu akan beruntung. Tapi jangan sedih juga misalnya kalau sekolahnya memang tidak memfasilitasi, kita bisa coba identifikasi diri, sebenarnya apa yang aku suka, nanti akan ada cara-caranya. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, memang misalnya kita sudah bisa mengenali diri kita, nah kita akan lebih mudah tuh untuk mencari solusinya. Kemudian ketika menghadapi masalah juga kita bisa dengan mudah untuk berkompromi dengan diri sendiri. Nah, gimana sih Kak caranya bisa mengenal diri sendiri nih? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman-teman mungkin di rumah ini mudah sih. Ya, yang pertama, tuliskan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sejauh ini kalau Jilan udah pernah mengidentifikasi itu belum? Udah kayak kelebihan sama kekurangan diri sendiri mungkin ya, kayak kita tuh mengevaluasi diri gitu, Kak. Kayak di rumah tuh kita Ya. sering, kayak kalau Jilan sih di ini ya, pengalaman pribadi ya. Jilan tuh kalau Mhm. misalkan malam tuh, kalau habis menjalankan aktivitas gitu ya, seperti biasa Ya. dari pagi sampai malam lagi, Jilan tuh suka mengevaluasi diri gitu, Kak. Apa yang kurang, Hmm. apa yang lebih dari diri kita gitu. Nah, yang kurang kita perbaiki dong di hari berikutnya, Oke. dan yang lebih kita pertahankan. Semoga kelebihan ini bisa terus kita jalankan di setiap harinya begitu kan. Nah, iya, itu bisa Hmm. dilakukan. Misalnya teman-teman kan sekarang mungkin, device-nya udah menggunakan smartphone, Nah, ada aplikasi notes, bisa itu digunakan juga untuk bisa menuliskan mungkin sehari-hari kan biasanya orang megang handphone itu sering kan. Nah, nah iya. seberapa sering Jilan megang handphone dalam Wah, sehari? kalau nggak kehitung deh Kak, karena smartphone itu merupakan sebuah kebutuhan dong ya kan, untuk Nah, berkomunikasi. Kadang kalau kita lagi ya. santai, lagi jenuh, lagi apa ya, lagi benar-benar bosan gitu sama dunia luar, kita ya perginya ke smartphone lagi gitu Kak, biar mengisi kejenuhan kita itu sendiri gitu. Nah, iya betul sekali. Jadi memang smartphone Mhm. kan memang sudah jadi istilahnya udah jadi kebutuhan banget nih. Ada Nah, yang bilang iya. mendingan ketinggalan dompet lah daripada ketinggalan Bener. handphone. Nah, kenapa sih kita nggak gunakan smartphone itu memang optimal gitu. Jadi kita bisa tuh Mhm. menuliskan misalnya di notes atau di aplikasi apapun, kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian Oh, iya. selain itu kita juga bisa journaling. Nah, kalau sekarang mungkin udah jarang ya. Kalau dulu Mhm. itu suka orang-orang tuh menuliskan istilahnya diary, Dear Diary Oh gitu, iya, journaling. Jadi ya 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 ya. menceritakan apa yang memang telah terjadi di hari ini. Nah, bisa menceritakan apa yang kamu syukuri di hari ini dan apa yang kamu pelajari, kemudian apa sih yang akan diubah pada esok hari, itu mungkin bisa dituliskan. Karena kalau cuma dipikirkan, sebenarnya itu jadinya kurang bisa apa ya istilahnya,
dievaluasi lagi. Kalau misalnya cuma di pikiran gitu. Lebih baik untuk dituliskan saja. Kemudian, nah, untuk kita mengenal diri sendiri juga kita harus berpikiran terbuka. Nah, kayak tadi tuh yang Jilan contohin, ada orang yang persepsinya misalnya, enggak kok, enggak kayak gitu, aku tuh orangnya enggak kayak gitu. Nah, sekarang coba kita enggak usah denial nih. Enggak usah, enggak kok, aku enggak kayak gitu, enggak usah denial dulu. Kita coba resapi, oh kenapa ya orang melihat aku seperti itu, kira-kira perilaku apa sih yang aku tampilkan di lingkungan sehingga orang melihat aku seperti itu. Misalnya itu jadi bahan evaluasi kita sendiri. Nah, kita harus bisa berpikir terbuka. Nah, berpikir terbuka itu juga, misalnya kita kalau di sekolah atau di kampus, misalnya ada kerja kelompok. Nah, teman-teman bisa tuh minta feedback dari teman sekelompoknya. Kira-kira misalnya aku dalam bekerja kelompok tuh tipikal orang yang seperti apa sih? Apa sih yang teman-teman rasakan? Apa yang menjadi kelebihan aku ketika bekerja kelompok? Atau apa yang teman-teman kurang sukai dari diri aku? Misalnya itu kan yang sebenarnya kadang teman-teman kita tuh ngomongnya nggak langsung, maksudnya nggak secara formal aku tuh gitu. Tapi kadang-kadang suka, lo mah orangnya kayak gini, kayak gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi bahan tuh buat kita sebenarnya kalau kita misalnya kita nggak denial gitu. Terus, nah ini menerima secara terbuka saran dari orang lain gitu. Misalnya, lo kalau ngerjain tugas jangan mepet dong. Oh, kita harus terbuka, harus bisa menerima dan mengevaluasi diri sendiri. Seperti itu, Jilan. Nah, kalau Jilan gitu, ada pertanyaan nggak nih? Nih Kak, pasti banyak banget yang nanya ya yang di luar. Pasti kayak kita tuh kalau nerima saran atau biar terbuka sama orang lain gitu kan. Kayak pasti bawaannya tuh kayak bawa perasaan gitu Kak. Kayak kadang gitu. Oh, baper. Karena gini misalkan, ya kan tadi contohnya di kelompok itu ya. Nah, terus ada yang bilang gini dong, misalkan ada yang bilang temen gini, kamu kalau ngerjain tugas dipercepat dikit dong. Jadi kayak orang yang nerima feedback itu kayak mikir, wah, jadi aku tuh kalau misalkan ngerjain tugas pelan ya gitu, kayak takutnya dibawa hati atau gimana. Nah, gimana tuh Kak, kayak misalkan solusi terbaik buat orang yang kayak gitu, misalkan yang punya tipikal seperti itu? Nah, itu orangnya harus menyadari diri sendiri bahwa ketika kita bergaul kalau bisa sensitivitas, memang kan kepribadian orang tuh beda-beda ya. Nah, coba kita mulai dari sekarang, coba identifikasi diri kita. Apakah kita ketika menerima saran itu adalah orang yang terlalu sensitif kah, mudah tersinggung kah? Nah, itu coba ketika kita berusaha untuk mengenali diri kita, nanti kan ditulisin tuh yang tadi, misalnya kekuatan sama area pengembangan atau aku sih sebenarnya lebih seneng itu disebut area pengembangan, bukan kelemahan diri kita. Nah, kita harus menghargai diri kita lagi tuh. Jangan bilang itu adalah sebuah kelemahan, tapi kita bisa bilang itu adalah area pengembangan diri kita. Misalnya kita adalah orang yang mudah tersinggung. Nah, mulai dari situ ketika kita memang sudah mengidentifikasi apa yang ada di dalam diri kita mulai bisa lihat, mulai sekarang mungkin jangan baper, mungkin lebih terbuka aja, atau misalnya kita ada di posisi orang yang memberikan saran. Nah, ketika kita memberikan saran, pilihlah kata-kata yang memang istilahnya nggak nusuk ke hati gitu. Lebih baik misalnya benar. Nah, itu bisa jadi kita yang mungkin memberikan saran yang kurang baik sehingga orang pun misalnya jadi ketika berbicara kepada kita jadi kurang baik. Itu kan kayak hubungan timbal balik sebenarnya. Kalau misalnya orang baik, bisa aja orang baik juga sama kita, atau kita juga nggak bisa sebenarnya kita juga nggak bisa berharap orang itu akan baik. Tapi ketika kita berbuat baik, ya responnya insya Allah baik gitu. Jadi kita juga dari diri kita coba kata-katanya juga coba dipilih. Terus kalau misalnya kerja kelompok, misalnya memang ada teman yang ngerasa kita kerjanya kurang cepat, misalnya kayak gitu. Nah, coba kita identifikasi tuh, kira-kira di bagian mana ya yang kurang cepat. Nah, aku kurang cepat karena apa ya? Apa misalnya, laptopku memang agak lemot nih, jadi aku jadi agak sulit buat lihat-lihat sumber, buat baca-baca jurnal, jadi aku harus nunggu kayak gitu. Itu mesti diidentifikasi kira-kira apa sih yang bikin kita misalnya kerjanya nggak cepet gitu. Nah gini, aku mau nanya nih sama Kak Yuni karena penasaran juga nih sama jawabannya gitu ya. Nah gini, apa sih dampaknya jika kita tidak mengenal diri sendiri, dan menurut Kak Yuni nih, harus dari sejak kapan kita mengenal diri sendiri gitu Kak?
Nah, sebenarnya kalau untuk dampaknya sendiri ya itu kebalikan dari manfaatnya tadi. Mungkin kita ketika Oh, oke. ada masalah itu jadi sulit berkompromi, jadi menyalahkan diri gitu kan. Hmm. Ah, kenapa sih kok gue kayak gini? Ah, kenapa sih kok gue kurang maksimal ya? Kayak gitu. Ah, kenapa sih kok orang-orang kayak gini ke gue? Jadi bisa menyalahkan orang lain kalau di psikologi bahasanya ketika kita ada masalah locus of control-nya itu ada di mana. Nah, kalau bahasa sederhananya ketika kita ada masalah kita bisa menyalahkan orang lain atau kita menyalahkan diri sendiri atau kita mengevaluasi diri sendiri gitu. Hmm. Jadinya bukan malah mencari-cari kesalahan tapi kira-kira apa ya yang bisa dikembangkan. Itu dampaknya kalau kita Hmm. nggak bisa mengenal diri sendiri. Kemudian juga ketika kita nggak mengenal diri sendiri, istilahnya kita tuh bisa jadi orang yang lebih labil. Misalnya kita milih jurusan nih, mau IPA apa Ya. IPS. Aduh, teman-teman gue IPA lagi. Tapi sebenarnya passion gue tuh lebih ke IPS. Kurang Oh. suka tuh yang ngitung-ngitung. Tapi teman-teman gue IPA, nanti nggak keren gitu. Sebenarnya ini tuh kayak pandangan aja sih. Memang itu tuh cuma pandangan. Ada kok anak-anak IPA yang sukses, ada juga anak-anak IPS yang sukses, ada juga anak-anak lain yang sukses gitu. Tergantung memang di mana dia bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki seperti itu. Jadi ketika dia bisa mengenal dirinya, dia bisa tahu tuh, oh mungkin ketika aku mempelajari hal-hal yang sifatnya hitungan, aku agak kurang bisa cepat nih dalam menangkap pelajaran itu. Tapi kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang bersifat memang misalnya kayak pemikiran yang misalnya kayak anak IPS tuh kayak misalnya sejarah, geografi, itu akan aku lebih cepat catch up buat mempelajari itu. Nah, itu coba diidentifikasi lagi, jangan kita mau kemana, mau pilih kampus mana, mau pilih jurusan apa, itu temen kan banyak di situ, itu lebih keren di situ gitu. Itu coba Nah. coba dilihat lagi. Nah, itu mungkin kelebihannya ketika kita mengenal diri dan mungkin itu adalah juga bisa jadi dampak juga ketika kita memang nggak bisa mengenal diri kita. Seperti itu, Jilan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita tuh jangan terpengaruh oleh orang lain lah intinya ya. Kita harus mengenal diri apa yang memang kita butuhkan dan apa yang memang kita inginkan di kedepannya gitu. Jadi ikuti diri sendiri ya guys. Jangan mengikuti orang lain ya. Jadi contohnya IPA sama IPS ya. Kalau misalkan kita punya potensinya di IPS ya kita harus menuruti potensi kita dong Kak ya kan. Karena Ya, jangan berubah pikiran, jangan berubah apa ya keputusan cuma karena teman-teman kita masuk ke IPA itu banyak. Jadi kita harus tetap di jalan ya. kita sendiri karena orang-orang tuh punya potensi dan jalannya masing-masing dong Kak. Bener kan ya? Betul. Nah, Nah, potensi gitu. itu juga bisa dilihat tuh dari lingkungan sekitar kita. Oh, misalnya guru kita ngasih saran nih, kayak aku sebenarnya waktu dulu tuh. Sebenarnya dalam hasil tes aku itu cocok di IPS gitu. Tapi Oh. aku denial, IPS nggak keren, IPA aja lah. Tapi ujung-ujungnya kuliah psikologi. Psikologi itu kan juga dari IPS Iya, kan, benar maksudnya benar benar benar. itu pun akan terarah sendiri gitu. Jadinya ya aku pun jadi merasa kenapa kalau kayak gitu gue capek-capek milih IPA gitu kan, kenapa nggak IPS aja kalau mau ngambil psikologi. Akhirnya waktu ujian itu ambilnya IPC. Kan kayak Oh. nambah kerjaan kan sebenarnya. Nah, Iya, benar kapan benar sih benar. kita mengenal diri kita, waktunya tuh kapan? Nah, akan lebih baik sebenarnya ketika memang misalnya Jilan mau jadi orang tua, akan lebih baik kita memperhatikan anak kita dari semenjak dini gitu, lebih lebih awal lebih baik gitu. Tapi karena misalnya teman-teman di sini yang nonton udah dewasa, udah remaja atau dewasa, sampai sekarang masih bingung nih menentukan apa sih potensi yang ada di dalam diri. Nah, coba bantu diri sendiri dengan diri sendiri kita atau Nah, kita meminta bantuan dari orang lain untuk bisa membantu kita mengidentifikasi apa sih yang jadi kira-kira terlihatnya potensi yang aku miliki itu seperti apa ya. Gitu. Aku bagus di mana ya? Seperti itu. Nah, gitu teman-teman, kalian harus catat dan kalian harus benar-benar menyimak ya tadi apa yang dibicarakan oleh Kak Yuni karena itu penting banget buat diri kalian sendiri untuk kalian tahu apa potensi kalian, apa minat yang kalian miliki. Jadi jangan sampai deh kalian ngelamun nonton video ini karena ini bermanfaat banget ilmunya. Jadi kalau misalkan kalian lupa apa-apa kata Kak Yuni, kalian bisa
tonton videonya ya sebelumnya, atau enggak kalian mundurin deh, takutnya ada yang lupa atau bagaimana gitu ya. Nah, gini, kita langsung masuk ke part 2 ya videonya ya. Kita langsung masuk ke part 2. Nah, jadi guys, silakan kalian nonton part 2 video ini, karena di part 2 kita bakal lebih seru lagi nih, ngebahas tentang dunia psikologi tentunya, dan masih berhubungan dengan UMI tentunya, bener Kak? Ya. Oke, kita pindah ke video part 2. Ayo tonton.